Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan orang-orang tua kita, para ustaz, bapak dan saudaraku jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Taqwa Nanting Payakumbuh. Apa kabar bapak dan saudaraku, sehat? Alhamdulillah. Mari bersyukur kepada Allah kita bisa di tempat ini saat ini adalah atas rahmat, taufik, hidayah Allah kepada kita. Kita dimudahkan berhadir. Salat dan salam semoga terus Allah curahkan atas Nabi dan Rasul yang mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul setelah beliau sampai hari kiamat. Tema kita malam hari ini tentang tamu asing. Tamu asing. Asumsi kita ketika hadir tamu asing, maka langsung kita makna konotasi asing itu memberikan sikap yang bisa berbeda. Namanya asing, tak dikenal atau belum kenal, apalagi datangnya tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Mungkin jika rumahnya ada pagar, ada gerbang lagi, dari jalan siapa nggak kenal, mungkin nggak akan bukakan pintu. Tapi ada sebuah sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita tentang tamu asing itu. Sebab setiap kita akan kedatangan tamu asing itu. Tapi saatnya kapan nggak ada yang tahu. Cuma ini kasusnya lain. Baik, hal itu juga ditanyakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan kisah ini. Nanti silakan buka Al-Quran surat ke-51 Az-Zariyat, kita mulai 24. Kira-kira kalau saya sebutkan seperti itu, surat ke-51 Az-Zariyat ayat ke-24, aneh nggak kedengarannya? Kedengarannya aneh nggak? 51 Raqmus surah, nomor urutan surat dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus ke-51-nya Az-Zariyat. Nama suratnya Az-Zariyat, urutan nomornya nomor 1. 24 itu nanti nomor ayatnya. Apa kata Allah di sana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka, ya. Sudahkah sampai atau datang kepada Nabi Muhammad Hadisul Daifi Ibrahim, hadis tentang peristiwa Daif, tamu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Mukramun, yang dimuliakan. Pelajaran pertama adalah ketika datang tamu dimuliakan. Jelas Pak? Ketika datang tamu dimuliakan. Yang datang siapa belum tahu. Yang didatangi sudah jelas. Siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, berarti Bapak belum ngantuk. Ya. Saya usahakan kita komunikatif ya. Kalau tidak komunikatif, saya sendiri, ya Bapak ngantuk, akhirnya juga saya bisa ngantuk. Jadi Allah bertanya, belum sampaikah
berita tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan itu kepadamu ya Muhammad. Bagaimana bertamunya itu? Ayat 25. Iddakhulu alaihi, ketika ya mereka tamu itu datang masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, faqalu salama, mereka mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Salam. Kalau kita assalamu alaikum. Nanti kalau yang yaumiyahnya assalamualaikum waalaikumsalam, assalamualaikum waalaikumsalam, atau lebih baik dari itu assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi, atau mungkin waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi secara teks ini kalau dikaji teks ya, ada perbedaan lafaz salam zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Ada yang pernah buka Bible? Hari ini mereka mengucapkan salam. Ya, salam. Dari sana, salam. Maknanya apa? Tamu tadi mengatakan salam. Di situ sudah tahu maknanya. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepadamu. Dari satu kata salam, ada yang sering berdoa dengan doa ini. Ya salam, salimna bisalamika ya salam. Wahai Allah yang Maha memberi keselamatan, selamatkanlah kami dengan keselamatan darimu, wahai Allah, Tuhan yang Maha pemilik keselamatan. Jadi ketika kita mengucapkan salam, sadar bahwa itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada lawan bicara kita yang kita doakan itu. Jadi di situ ungkapannya sebuah permohonan. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala, iya, Nabi Ibrahim menjawab, salam. Semoga juga keselamatan Allah limpahkan kepada. Kaum yang datang itu kaum ini lebih dari 2 orang biasanya. Mungkarun dalam arti Nabi Ibrahim itu tidak mengenali sebelumnya. Jadi kalau di sini kita bisa belajar hebat Nabi Ibrahim itu. Di rumah datang tamu nggak dikenal, mengucapkan salam, suruh masuk. Tamunya pun masuk. Kalau kita mungkin duduk sopo iki, arep ngapain? Paling banter nagih utang. Kalau nggak dikenal. Tetapi sikap itu berbeda, makanya tergantung juga dari individunya. Memang ada masalah, kenapa gelisah? Siapa pun yang datang, kalau ada masalah, welcome, silakan aja. Nah itu. Tapi apa reaksi Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu? Faragha ila ahlihi. Setelah mempersilakan tamu masuk, Nabi Ibrahim alaihissalam mengundurkan diri dari ruang tamu itu ila ahlihi, untuk ke belakang menjumpai keluarga. Kalau pemahaman bahasa kita, setelah tamu masuk, ya Nabi Ibrahim permisi ke belakang, kasih tahu keluarga bahwa kita kedatangan tamu. Lazimnya dari zaman dulu sampai sekarang kalau kita kedatangan tamu, Bapak Saudara rahimahumullah, apa yang terjadi? Paling enggak sediakan air. Karena kita paham tamu itu dari mana, apalagi nggak dikenali, mungkin dari jauh. Setiap kita manusia otomatis haus. Setelah haus apa Pak? Lapar. Berarti sering bertamu.
Itu dia. Lazim Pak. Cuma waktu itu begitu ngomong sama keluarga, bahwa ada tamu, dalam ayat ini bahasa ini kan cepat sekali ekspresi. Faja'a, lalu datanglah lagi Nabi Ibrahim dari belakang ke depan ke ruang tamu, bi'ijlin, dengan membawa seekor. Ijil itu dimaknai di sini dengan kambing. Saminin, ya, yang gemuk. Samin, kalau sa titik 3 itu gemuk, tapi kalau di sini samin yang sudah diolah dengan cara dibakar, dipanggang. Berarti Nabi Ibrahim mahir bikin kambing bakar, kambing dipanggang, kalau kita kambing guling. Coba kita cermati. Kamu yang nggak bilang-bilang ke belakang, begitu datang udah bawa kambing yang sudah dibakar, dipanggang. Berapa waktu untuk itu Pak? Cukup 1 jam? 2 jam pun mungkin belum ya. Tapi luar biasa. Kita nggak perdalam tentang prosesnya, tetapi ayat menyebutkan begitu cepat balik membawa seekor kambing yang sudah dipanggang, dihidang. Faqarrabahu ilaihi, lalu didekatkan, dihidangkan kepada tamu-tamu itu. Faqarrabahu ilaihi. Setelah dihidangkan, no respon. Diam aja. Bapak, kalau datang tamu, dikasih kambing panggang, diam aja. Lama-lama mikir itu kan, apa enggak enak, apa enggak aromanya enggak memantik keinginan atau apa, diam aja. Walaupun mohon izin, ada juga tuan rumah yang berharap seperti itu. Tapi ini memang lain. Nggak ada, diam aja. Silahkan dikonsumsi, silahkan dimakan. Kalau bahasa kita, silahkan dicicipi, ya cicipi aja. Silahkan dinikmati, ya. Tapi enggak. Sampai qala, Nabi Ibrahim itu mengatakan, ala takulun. Kenapa kalian tidak hendak untuk memakan? Tak selera. Akhirnya kan terungkapkan kan, makanlah. Kok nggak kalian makan? Apa nggak selera? Apa masakannya tadi tidak menarik? Atau mungkin aromanya tidak? Kecuali yang lagi film ya bisa. Nggak ada reaksi. Ala takulun. Fa'aujasa 28 minhum khifah. Dalam waktu itu muncullah khawatir, takut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini jangan-jangan tamunya ini jangan-jangan. Ya. Kalau bapak tamu dikasih minum semangat itu. Rasanya capek bikin teh atau mungkin kue yang disiapkan dimakan, itu hilang capek. Tapi begitu enggak, muncul takut. Jangan-jangan tamu ini, jangan-jangan. Karena itu mungkarun, nggak dikenali. Nah itu. Kalau tapi malaikat tadi paham, ya. Apa reaksinya? La takhaf. Jangan takut. La takhaf, jangan takut. Kenapa jangan takut? Sudah terbaca takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa basyaruhu, dan mengatakan bahwa kami ini bukan manusia seperti kalian. Kami ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ngantuk tadi sudah saya sebutkan sengaja. Kami ini malaikat.
Kami ini nggak butuh makan, kami ini nggak butuh minum. Tetapi kami ini untuk memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa berita gembiranya? Bigulamin, bahwa akan hadir seorang gulam. Gulam itu bahasa ininya anak ya, anak alimin, yang dia banyak hikmah, banyak ilmu. Siapa itu? Siapa Pak? Is memang awalnya Ishak. Kalau sebab mulahirnya Ismail bukan ini, ya, tapi ini Ishak. Fabasyaruhu, dan untuk berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, digulamin, dengan nanti akan hadir seorang keturunan anak ya dari Ibrahim alaihissalam, alimin, itu sifat yang banyak pengetahuan, dan memang Nabi Ishak alaihissalam banyak ilmu. Nah, pelajaran kita dapat di sini bahwa siapapun tamu itu hormatilah, muliakanlah. Caranya sesuai dengan kemampuan kita. Mampu bikin teh manis, atau mungkin mampu bikin kopi sanger, atau mungkin mampu bikin jus pokat, silakan aja. Pas pula ada pokat matang di belakang kan, nah, bikinkan terutama itu, silakan semampunya. Saya hidup lebih kurang 13 tahun bersama dengan orang yang setiap datang tamu itu, syaum tamu itu, begitu datang tamu, tidak sampai 5 menit sudah disiapkan teh manis dan kue 2 potong. Berapa orang tamu? 1 orang, 5 orang, tak sampai 5 menit itu harus sudah disediakan minum dan atau tanya dulu, mau minum apa Pak? Kopi, teh manis, air putih saja, lebih cepat lagi. Nah, kenapa? Itu cara menghormati tamu. Pak, mungkin di daerah lain caranya lain. Di zaman Nabi Ibrahim bukan kue, tapi makanan berat, ya kan? Nah, kalau kita memahami konsep Nabi Ibrahim membawa kambing yang sudah dibakar, bisa jadi kambing saja tanpa nasi, tanpa roti. Tapi kebiasaan lazimnya kambing panggang itu temennya roti. Jadi kalau nanti Bapak ada tamu, sediakan kari kambing, roti jalan, boleh nggak? Boleh. Kari kambing, nasi, boleh. Kita yang serba boleh Pak. Kari kambing nasi boleh, kari kambing roti jalan boleh. Bahkan ada 3-3-nya, boleh. Dari mana kita tahu? Dari kamu. Ya. Tapi itulah cara menghormati, bahkan walaupun tamu yang asing. Tapi Rasulullah dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim mengingatkan kitanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini ada 3. Siapa yang ia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi ternyata Pak, ini pesan Rasul untuk mengikat mulut kita. Jadi takut kita berkata itu yang baik atau diam. Artinya jangan sampai perkataan kita tidak baik atau perkataan kita itu menimbulkan masalah di kehidupan. Tapi kalau dalam sebuah pembelajaran ada nanti perkataan yang memancing masalah itu diselesaikan, ada. Guru, dosen itu pakai metode seperti itu, salah satunya. Nah, jadi prinsip berbicara itu yang baik, kata dia. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah.
memuliakan tetangga. Ingat, saya sudah pernah berbagi hadis Rasul, ada tetangga yang baik, ada tetangga yang tidak baik. Kita dapat bau kotoran ayamnya saja misalnya. Ayamnya nggak pernah. Sedangkan kita masak gulai, kecium baunya saja, gulainya enggak, itu juga dipertanyakan. Maka dianjurkan lebihkan. Ya. Tapi kita aja masih nggak pernah dikasih, itu nggak apa-apa. Ya. Wujudnya tidak pernah berbalas, tetapi mungkin di tengah malam saat kita tertidur, dia munajat kepada Allah, mendoakan kita. Dia balas dengan doa. Maka ketika memberi tetangga nggak balas, nggak apa-apa. Ingat surat Al-Insan ayat 9. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini sebetulnya asbabun nuzulnya ketika dalam perang ya, perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Sebenarnya kami ini memberi makan kalian karena mengharap ridha Allah. Pesan Rasul utamakan tawanan perang itu. Wa asiro ayat 8. Ya. Kenapa? Dulu kan kasih makan tawanan perang itu. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Ini level tinggi nih, Pak. Ya. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih. Oh, luar biasa. Bapak memberi, tidak mengharap balas, bahkan kalau yang diberi tidak mengucapkan terima kasih, syukran, thank you, no problem. Karena apa? Dia paham ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada seseorang karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level tinggi nih, Pak. Begitulah akhlak prajurit, etika prajurit waktu itu. Padahal prajurit tadi sekedar patuh saja kepada Rasul, yang dengan itu patuh kepada Allah, tapi membuat tawanan perang itu luar biasa. Kami ini kan tawanan perang, seharusnya kalian itu menyiksa kami, nyepak kami, nendang kami, mukul kami. Tapi kami duluan makan daripada kalian. Sampai hari ini masih terjaga. Ya, nah itu. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ada nanti tambahkan wa ya teksnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Bagaimana memuliakan tamu versi Rasulullah? Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hal memuliakan tamu, Rasul, ya, kalau tadi kan tamu asing nih, ketika Rasul menerima satu teko susu, menerima satu wadah kurma, langsung panggil orang, sahabat, ayo kurma, duduk makan, ya, menghidangkan minuman dan makanan tadi, sampai sahabat kenyang. Tuh luar biasa. Tapi pernah satu waktu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu, dan Rasul meminta seorang sahabat untuk menerima tamu ini dan memberi makan tamu ini. Maka sahabat dengan, kalau bahasa sekarang ini, siap, dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah sahabat. Sampai di rumah, bilang sama istriku, ini ada tamu Rasulullah. Rasul menunjuk kita untuk menjamu tamu. Apa laporan dari istri?
suamiku, kita nggak punya makanan, tinggal sepotong roti itu untuk anak kita yang lagi tidur. Apa kata sahabat? Hidangkan saja untuk tamu kita. Dihidangkan air, minum, makanan, roti tadi itu dipersilakan tamu tadi itu makan sampai kenyang. Pak, ini bahasanya kalau kita baca ya, sepotong roti yang ada, tapi ketika dimakan sama tamu kenyang, gimana? Artinya apa? Tamunya juga mengerti, ya, minum, makan, kenyang. Padahal setelah itu nggak ada lagi. Setelah selesai, lalu dibawa kembali kepada Rasul. Tapi sebelum mereka bertemu dengan Rasulullah, malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah tentang perilaku sahabat Ansar tadi itu yang menjamu tamu Rasul tadi itu. Sebelum mereka ketemu dengan Rasulullah, sudah menyampaikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sikap menjamu tamu itu. Luar biasa. Ya. Maka kalau Bapak kedatangan tamu, kita apakah mungkin dari Medan atau mungkin dari mana? Tapi sering tamu Idul Fitri, Idul Adha ya, ustadznya kan dijamu itu, atau pengajian dijamu, ya. Ustadz lah, masuk Sarifan, Ustadz Salman mungkin juga. Kalau ngisi pengajian di pelosok-pelosok, itu kan kita dijamu dulu itu. Pengalaman saya di Paranggual, tahu Pak Paranggual? Alhamdulillah. Ujung tebing ya, sana itu udah Aceh itu. Lewat Pantai Biru. Kalau nggak hati-hati bisa ke kanannya jatuh ke jurang. Kita dijamu dulu. Datang kita dijamu, baru tugas kita. Begitulah. Saya yang mengundang sekretaris desa, yang menjamu GKM. Jadi kebiasaan itu salah enggak? Ya. Pun nanti ketika akan datang misalnya dari ranting ini akan mengundang Ustadz, mungkin kembali Ustadz siapa kemarin yang dari Jawa itu? Nah, Salim Fakhri, Salim Afillah ya. Saya akan menjamu, silakan. Ya. Itu sudah dilaksanakan oleh sahabat Rasul di zaman Rasulullah. Ketika baik pimpinan wilayah dan sering pimpinan pusat hadir ke Lahmat, dijamu, yang sering Pak Rudi, itu menjamu, silakan. Nah, Bapak dan saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi teknis menjamu tamu itu di masa Rasulullah adalah langsung Rasul menjamu, bahkan menghadirkan tamu. Sahabat diundang jadi tamu Rasul, dikasih susu yang susati Rasul dikasih oleh sahabat yang lain, dikasih kurma, yang kurma tadi juga dikasih sahabat yang lain. Terakhir satu lagi kisah, ketika Rasul pulang dari sholat subuh di masjid, dan waktu itu Rasul tidak pulang kecuali setelah melaksanakan sholat duha, maksudnya sholat asyraq syuruk di situ. Terbit matahari kena ke wajah. Pak, pemahamannya begini, kalau kita dari sini ya, waktu subuh matahari di mana kita? Matahari di mana kita? Di timur kita. Tapi ketika di Madinah, matahari dari mana? Dari mana matahari? Tetap di timur. Cuma sinar panasnya itu, ya, karena konsep Masjid Nabawi dulu berbeda dengan sekarang, itu bisa kena ke wajah. Namanya sinar, dia mencari celah. Begitu pulang ke rumah, bertanya kepada Aisyah, wahai istriku Aisyah, ada makanan hari ini? Nggak ada ya Rasul. Kalau begitu aku puasa.
Ini kalau kaji niat, artinya niat puasa ketika nggak ada makanan setelah pulang dari masjid. Tak lama setelah itu, Rasulullah SAW ya, di rumah biasa berberes-beres, datang orang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bersedekah satu roti. Pak, sahabat bersedekah sebuah roti kepada Rasulullah. Mungkin kalau ukuran kita hari ini kayaknya kecil ya. Ya Pak, ini 2 roti Pak. 1. Bagaimana bentuk roti-roti itu? Wallahu a'lam. Jadi ukurannya normal. Rasul terima kasih, didoakan, dan kemudian diberikan kepada Aisyah. Aisyah, simpan roti ini untuk kita nanti. Ingat, tadi niatnya puasa, datang roti, nah kita kadang balik-balik kan. Kalau kita bisa berubah, pulang nggak ada makanan, masalah. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini ada mie goreng, bisa berubah itu. Ya, simpan untuk nanti. Begitu tak lama datang tamu yang kedua. Nah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa tamu ini? Ya Rasul, aku sudah tak makan. Apa kata Rasul? Aisyah, mana roti tadi? Roti yang satu tadi dipotong jadi 2. Masya Allah. Ini kalau kita tegel nggak tegel ini. Roti 1 potong jadi 2, diberikan kepada sahabat yang sudah nggak makan tadi. Dan doakan semoga dengan makan roti sepotong ini kenyanglah, sembuhlah dari perut yang kosong yang sakit tadi itu. Pulang. Yang separuh simpen lagi. Hemat betul ya Pak. Telaten kalau bahasa kita. Kemudian datang tamu ketiga. Datang tamu ketiga itu sudah megang perut. Beda Pak. Kalau orang sudah pegang perut Pak, udah sakit kali. Bahkan ketika bertemu, ya Rasulullah, aku dan keluargaku sudah 3 hari nggak makan. Begitulah. Apa kata Rasul? Aisyah, mana roti tadi? Roti tinggal berapa Pak? Separuh. Potong lagi? Potong lagi? Enggak. Karena dipegang perut ya kan. Walaupun sepotong roti, disediakan Rasul, sahabat, makanlah engkau dan keluargamu, insya Allah menyembuhkanmu dari penyakit kalian. Sepotong. Jadi Pak, di situ nilainya ada pada rotinya atau di mana? Doa Nabi itu. Ya, doa Nabi yang separuh tadi itu diberikan sahabat, dimakan oleh sahabat dan keluarganya. Sahabat tadi, Allah angkat penyakit laparnya tadi. Pak, kalau ini sepotong, bapak, suami, istri, anak 2 lah katakan. Jadi satu gigitan ini Pak. Kalau seperti ini rotinya, kan kita bilang tadi, kita nggak tahu bentuk roti di zaman Rasul. Tapi yang jelas, sepotong satu keluarga. Tapi dengan itu, karena tadi Rasul mendoakan, semoga engkau dan keluargamu Allah angkat atau Allah sembuhkan dari penyakit melarang tadi. Jadi Pak, sepotong roti itu bisa menyembuhkan penyakit lapar satu keluarga. Maka di sini kita belajar betul bahwa makanan itu yang kita harapkan bukan jumlahnya, bukan banyaknya, tapi berkahnya. Apa itu berkah? Manfaat baik dari sesuatu. Manfaat baik dari air, manfaat baik dari roti. Lazimnya orang minum air hilang haus, makan roti hilang lapar. Mana dulu? Roti dulu atau air dulu? Kalau perintah ayat, kulu washrobu, makan dan minum.
Tapi lihat kondisi kita, ada yang makan dulu baru minum tersedak. Apalagi jenis tepung, maka sebaiknya minum dulu. Jangan makan minum. Dr. Zaidul Akbar nggak boleh makan minum nggak boleh. Satu-satu. Kalau di awal pembuka basahi dulu, minum dulu, makan habis, itu pun nggak langsung, beberapa waktu baru minum. Supaya apa? Ini kaitannya dengan tubuh kita. Di mulut kita itu ada enzim. Apa itu enzim? Air liur. Perhatikan Pak. Setiap masuk makanan, ada jenis air liur yang akan menetralisir, memperlambat, mengunyah dan proses pencernaan itu sampai ke lambung kita itu. Makanya ketika pedas, panas, langsung dingin, apa kata Dr. Zaidul Akbar? Bingung enzimnya itu. Satu-satu. Ya. Jadi sesuaikan dia. Makan silakan, minum silakan. Nanti karena enzim yang menetralisir itu, dan sebetulnya pada tubuh kita itu ada pembanding atau penyelaras atau penyeimbang atau penyeimbang pada tubuh kita. Baik, kajian kita selesai. Intinya adalah hormati tamu, muliakan tamu. Tapi pesan saya juga hati-hati dengan tamu, apalagi zaman sekarang ini.